Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat selalu. Sudah berbuka puasa semua ya? Alhamdulillah Sudah, ya Bu. Sebelumnya ini sudah hadir semua. Apa ada yang izin tidak hadir ya? Sudah hadir semua Bu, insya Allah. Sudah, Bu. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja. Sebelumnya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, langsung masuk ke materi kita hari ini ya. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai hakikat administrasi perkantoran. Adakah yang sudah tahu apa saja hakikat administrasi perkantoran? Belum, Bu. Yang lainnya ada yang sudah tahu? Belum Bu. Oke, langsung saja ya. Jadi, hakikat administrasi perkantoran itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengertian administrasi perkantoran dan kantor, yang kedua unsur-unsur administrasi perkantoran, yang ketiga ruang lingkup administrasi perkantoran, yang keempat tujuan administrasi perkantoran. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup administrasi perkantoran. Jadi, ruang lingkup administrasi perkantoran itu terbagi menjadi 2, yaitu kegiatan kantor, dan yang kedua sarana dan fasilitas kantor. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu kegiatan kantor. Jadi, kegiatan kantor merupakan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan perkantoran, yaitu yang pertama, perencanaan perkantoran atau office planning. Kemudian yang kedua ada office organizing atau pengorganisasian perkantoran. Yang ketiga ada pengarahan perkantoran atau actuating. Dan yang terakhir ada pengawasan perkantoran atau office controlling. Nah, atau lebih kita kenal dengan istilah POAK. Tentu kita semua sudah tahu ya apa itu POAK ya. Pernah kita bahas di materi sebelumnya ya. Ya Bu, tahu Bu. Nah, Ya, Bu. yang pertama tadi yaitu perencanaan perkantoran. Nah, perencanaan perkantoran adalah proses menentukan arah kegiatan kantor dengan cara meninjau kembali faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan kantor. Nah, perencanaan perkantoran ini meliputi perencanaan gedung, tata ruang kantor, penerangan atau cahaya, ventilasi, perlengkapan peralatan dan perabotan kantor, anggaran atau budgeting perkantoran, standar kualitas kerja, dan yang terakhir itu sistem informasi dan telekomunikasi. Nah, adakah yang masih belum dipahami dari yang saya sampaikan tadi mengenai perencanaan perkantoran? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Jelas Bu. Kemudian langsung saja kita masuk ke pengorganisasian perkantoran atau office organizing. Nah, pengorganisasian perkantoran ini merupakan pengaturan berbagai macam fungsi organisasi dengan pelaksana yang melaksanakan fungsi-fungsi organisasi tersebut. Nah, pengorganisasian ini meliputi yang pertama, pembagian tugas dan pekerjaan agar lebih efisien dalam suatu organisasi perusahaan. Yang kedua, pemeliharaan hubungan kerja yang baik dengan atasan ataupun bawahan. Yang ketiga, penyediaan peralatan atau perlengkapan yang tepat sesuai dengan jenis pekerjaan untuk memudahkan karyawan dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, yang ketiga langsung saja kita masuk ke pengarahan perkantoran
atau office actuating. Pengarahan perkantoran adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan serta untuk mencapai lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Kemudian pengarahan perkantoran ini meliputi penggunaan teknik yang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap bawahan. Yang kedua, penggunaan teknik yang efektif dalam memberikan motivasi terhadap bawahan. Yang ketiga, pemberian bantuan kepada karyawan dalam memecahkan masalah ketika karyawan menghadapi kesulitan dalam pekerjaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengawasan perkantoran atau office controlling. Nah, pengawasan perkantoran ini merupakan kegiatan memastikan bahwa sasaran dan hal yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan harapan atau target. Sudah paham semuanya sampai sini? Paham, Bu. Atau masih ada yang belum Halo, jelas? Bu. Kita lanjut ya. Lanjut, Yang kedua yaitu sarana dan fasilitas kantor. Nah, di sarana dan fasilitas kantor di sini terdiri dari 5 hal ya, yaitu yang pertama lokasi kantor. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi kantor yaitu yang pertama faktor keamanan. Jadi kita harus memperhatikan keamanan di kantor yang akan kita dirikan tersebut. Kemudian yang kedua faktor lingkungan, kita harus memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kantor yang akan kita dirikan itu. Apakah lingkungan tersebut sangat cocok dengan kantor kita atau tidak, seperti itu. Nah, yang terakhir faktor harga. Jadi tetap kita harus memperhatikan harga-harga dari lokasi kantor yang akan kita dirikan, apakah sesuai dengan budget kita atau tidak, seperti itu. Yang kedua, gedung. Dalam gedung ini, faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, menjamin keamanan dan kesehatan karyawan. Yang kedua, memiliki fasilitas yang memadai. Dan yang terakhir, harga gedung yang kompetitif. Maksudnya di sini adalah seimbang dengan biaya dan keuntungan. Kemudian, yang ketiga yaitu peralatan. Di peralatan ini terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama perabotan kantor atau office furniture. Perabotan kantor merupakan segala macam barang atau benda yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan administrasi dalam suatu kantor, seperti meja, kursi, rak, laci, dan lain-lain. Yang kedua adalah perbekalan kantor atau office supplies. Merupakan semua fasilitas atau barang-barang yang ada di dalam kantor, seperti kertas, pena, tinta, printer, penghapus, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, sarana dan fasilitas kantor yang keempat yaitu mengenai interior. Interior merupakan tatanan perabot atau perangkat kantor yang menunjang pelaksanaan kerja dalam ruang kantor seperti penerangan, ventilasi, plafon, jendela, dan hiasan kantor. Kemudian yang terakhir mengenai mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor adalah segala macam mesin yang digunakan untuk memproses pekerjaan kantor, seperti misalnya mesin tik, komputer, mesin fotokopi, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, dari penjelasan saya tadi, adakah yang masih belum dipahami? Atau adakah yang ingin bertanya? Sudah jelas, Bu. Insya Allah sudah jelas, Bu. Sudah jelas semua ya? Sudah jelas, Bu. Kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah paham semuanya. Saya lanjutkan mengenai penugasan untuk tugas kalian dikerjakan di rumah untuk menemani kalian
karantina di rumah ini ya. Yang pertama, kerjakan soal di LKS halaman 26 sampai 27. Itu kalian kerjakan boleh langsung dari LKS-nya, kemudian kalian fotokan, dikirim ke saya, atau kalian boleh melalui Microsoft Word. Nah, itu kemudian yang kedua, tugasnya adalah mempelajari dan merangkum materi berikutnya, yaitu mengenai tujuan administrasi perkantoran. Nah, nanti untuk penugasannya ini dikumpulkan paling lambat minggu depan, sebelum jadwal mata pelajaran ini lagi ya. Berarti hari Minggu malam ya, seperti itu. Nah, kemudian adakah yang mau bertanya lagi terkait tugas atau materi yang saya sampaikan tadi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini itu mengenai ruang lingkup administrasi perkantoran, yaitu terdiri dari dua. Yang pertama kegiatan kantor, dan yang kedua sarana dan fasilitas kantor. Ruang lingkup yang pertama mengenai kegiatan kantor itu terdiri dari POAK atau perencanaan perkantoran, office planning, pengorganisasian perkantoran atau office organizing, pengarahan perkantoran atau office actuating, dan pengawasan. Kemudian yang kedua sarana dan fasilitas kantor, yaitu yang pertama lokasi kantor, yang kedua gedung, yang ketiga peralatan, yang keempat interior, dan yang terakhir mesin-mesin kantor, seperti itu. Nah, mungkin sudah paham semuanya, dan jika tidak ada pertanyaan lagi, akan saya akhiri ya pertemuan pada malam hari ini. Baik, Bu. Terima kasih kepada kalian semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran daring pada malam hari ini. Semoga selalu bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.